Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena mungkin ini beberapa 1 bulan lebih baru kita jumpa. Bapak Ibu, assalamualaikum. Untuk kegiatan kita hari ini, saya awali dengan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini akan bermanfaat, khususnya di bidang atau dalam hal pendidikan, khususnya untuk di sekolah-sekolah kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya cek dulu. Pak Taufik sudah ada ya, Muhammad Taufik? Sudah Pak, sudah. Mana saya. Oke, Muhammad Taufik. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sorry. Oke. Untuk hari ini, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang kami share Bapak Ibu, bahwa hari ini adalah webinar yang seri ke-17 di komunitas kita, Guru Inovasi Microsoft, Bapak Ibu. Dan saya mencoba menghadirkan narasumber yang betul-betul sudah memahami terkait apa yang ingin disampaikan, yaitu tentang pembelajaran coding dengan Minecraft. Kenapa saya angkat ini Bapak Ibu? Karena akhir-akhir ini pemerintah kita sudah menggaungkan namanya pembelajaran coding, dan alhamdulillah di Indonesia Bapak Ibu sudah ada kurang lebih 59 sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran coding menggunakan Minecraft, termasuk sekolahnya dari termasuk narasumber ini adalah sebagai master trainer pembelajaran coding. Maka kami berusaha menghadirkan narasumber ini Bapak Ibu. Mungkin di sini juga sudah ada beberapa master trainer lainnya yang menjadi sekolahnya menjadi pilot untuk pembelajaran coding. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke narasumber, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Mungkin yang pertama adalah sama dengan informasi sebelumnya, bahwa di webinar kita tidak menyebarkan daftar hadir Bapak Ibu, karena daftar hadir itu sudah masuk di dalam aplikasi tim kita. Bahkan juga nanti rekamannya juga akan dikirim ke email Bapak Ibu semuanya. Yang sudah familiar dengan kegiatan kita pasti tidak dipertanyakan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi di akhir kegiatan nanti itu Bapak Ibu akan mengecek kembali emailnya, karena akan dikirimi secara otomatis oleh Microsoft Teams itu tentang rekamannya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyikapi dari beberapa member atau anggota dari komunitas kita, apakah media-media sosial dari komunitas itu tidak ada. Maka saya mencoba Bapak Ibu, mungkin hari ini kita mulai launching tentang beberapa media sosial Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan apa-apa media sosialnya. Yang pertama adalah YouTube Bapak Ibu. Semua rekaman webinar yang kita laksanakan, kami akan memasukkan di YouTube Bapak Ibu. Karena ada yang beberapa menyampaikan, Pak Mansur, link yang kemarin itu sudah kedaluarsa. Mungkin karena lupa download atau apa, sehingga
linknya sudah kedaluarsa, tidak bisa lagi mendapatkan tautan atau video rekamannya Bapak Ibu. Maka saya mencoba untuk menyimpannya di YouTube. Bapak Ibu silahkan nanti melihat YouTube-nya, walaupun nanti tidak semua webinar yang kami lakukan sebelumnya itu kami masukkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah ada kendala di akun kemarin Bapak Ibu yang belajar ID, ada beberapa kegiatan kita yang dilaksanakan di sana, namun karena ada masalah tentang akun belajar ID saya, maka itu kami tidak dapat mendownloadnya. Namun kalau narasumber yang kemarin itu ada disimpan filenya, nanti share ke saya Bapak Ibu, nanti saya masukkan di YouTube Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga media sosial Facebooknya, kemudian ada juga media sosial Instagramnya. TikToknya tidak ada Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon izin dulu saya share sedikit Bapak Ibu terkait dengan itu. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya channelnya itu nanti saya share di chat dulu Bapak Ibu. Ini ada beberapa video yang kami sudah masukkan di sana, yaitu beberapa rekaman webinar Bapak Ibu. Kami mencoba memasukkan di sana Bapak Ibu ya. Nanti dicek nanti di sana. Nama channelnya itu ini Bapak Ibu. Namanya Komunitas Guru Inovatif Microsoft Bapak Ibu. Ini ada logonya seperti ini. Nanti Bapak Ibu lihat saja ini. Ini namanya Komunitas Guru Inovatif Microsoft. Ini ada logonya. Nanti saya share linknya Bapak Ibu. Facebooknya juga ada. Nanti saya share linknya juga. Begitu pula Instagramnya. Disitulah kami selalu menginformasikan selain di grup WhatsApp Bapak Ibu. Jadi silakan bergabung di sana untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkait dengan ini Bapak Ibu. Jadi kami mencoba merekam atau mengarsipkan kegiatan ini Bapak Ibu. Tapi kita tidak melakukan webinar secara langsung melalui YouTube. Tetap di Microsoft Teams Bapak Ibu. Tetap di sini kita akan melakukan. Itu mungkin informasi mengawali. Jadi kami mencoba di tahun 2025 ini di bulan April. Mudah-mudahan ada manfaatnya media-media itu sehingga Bapak Ibu bisa mengakses kembali. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Saya langsung persilahkan ke Bapak Muhammad Taufik. Sebelum saya persilakan, Bapak Ibu, saya pimpin doa. Kita sudah rencanakan hari ini berjalan dengan baik. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, saya langsung ke Muhammad Taufik. Assalamualaikum Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini belum ada berbaginya Pak, sama kameranya belum bisa muncul. Oh, Saya resen ini belum. Iya. Oke. Sudah ya Pak? Oh iya sudah siap. Boleh diaktifkan kameranya Pak. Tapi kameranya masih belum aktif Pak. Berbaginya sudah. Berbaginya udah. Kameranya belum ya? Kok bisa? Iya. Cek dulu Pak. Kamera. Sudah semua Pak. Semua ya. Bentar Pak ya. Taufik. Yang pakai Bapak pakai akun apa Pak? Harusnya begini. Saya sudah aktifkan kameranya nih Pak. Oke, kalau memang tidak bisa tidak apa-apa Pak. Dilanjut saja, di awal mungkin nanti perkenalan, jadi saya tidak perkenalkan Pak Taufik, nanti Pak Taufik sendiri langsung perkenalkan. Saya serahkan ke Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat dan sukses selalu Bapak Ibu hebat Nusantara. Terima kasih Pak Mansur yang selaku Ketua Komunitas untuk mengizinkan kepada saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu Master Trainer yang sudah ke dalam program sekolah piloting ya, kita sama-sama berbagi ya Bapak Ibu. Baik, langsung aja kita mulai ya Bapak Ibu. Berbagi saya share screen. Ini kebetulan kenapa kameranya bisa muncul ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya saya berbagi pembelajaran coding dengan Minecraft Education ya Bapak Ibu. Sebagai perkenalan diri ya Bapak Ibu, nama saya Muhammad Taufik SPD MPD, jabatan pengawas SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Kemudian status menikah dengan anak 7. Adapun riwayat pencapaian ya Bapak Ibu, sebagai narasumber berbagai praktek baik NSBP ya Bapak Ibu, NSBPB, kemudian juga ikut dalam program trainer OGM sebagai Pustek Bapak Ibu, kemudian sebagai fasilitator pembelajaran guru di wilayah IKN. Kebetulan saya Bapak Ibu bertinggal di Kecamatan Samboja yang dekat IKN sekarang daerah Sepaku ya Bapak Ibu. Kemudian bergabung juga dalam Microsoft Innovative Educator Expert Bapak Ibu di tahun 2022 sampai di tahun 2021. Nah, kemudian saya ingin membagikan bahwa dalam naskah akademik ya Bapak Ibu dari Kemdikbudrismen bahwa ada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya Bapak Ibu. Nah, ini lagi disiapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang akan diterapkan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun ragam bentuk penerapan pembelajaran coding dan KA ini kecerdasan artifisial di sekolah, yaitu yang pertama adalah integrasi dalam mata pelajaran yang telah ada. Cara penerapannya ditetapkan berjenjang sesuai tingkat kelas. Dan coding dan KA diintegrasikan dalam pembelajaran informatika atau TIK. Ini adalah salah satu bentuknya. Kemudian bentuk pembelajaran yang lain adalah mata pelajaran pilihan, Ibu, itu diterapkan berjenjang sesuai tingkat kelas. Kemudian coding dan KA merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih peserta didik sesuai kebutuhan dan minat mereka. Ini biasanya tentunya kalau mata pelajaran pilihan ini ada di jenjang SMA ya, SMK ya. Kemudian boleh juga dalam bentuk ekskul ekstrakurikuler. Nah, umumnya didahului dengan tes penempatan dulu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui kesiapan ataupun kemampuan awal peserta didik. Sekolah menyediakan ekstrakurikuler, coding dan KA dapat diikuti peserta didik di luar jam pelajaran. Nah, biasanya dilakukan juga perlombaan ya Bapak Ibu. Nah, biasanya di momen-momen tertentu. Ini kelihatan naskah akademiknya. Kemudian model pembelajaran coding dan KA ini Bapak Ibu di dalam naskah akademiknya juga bisa dilakukan dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang Bapak Ibu tentu sudah sangat kenal sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk sumbernya ini Bapak Ibu di Education Minecraft yang 2 ini saya ubah dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi di sini kuncinya adalah Minecraft Education dapat digunakan mulai dari membantu siswa belajar membuat kode ya Bapak Ibu, artinya coding di sini ya Bapak Ibu ya. Mereka kota yang berkelanjutan, mendukung biaya asing, mengatur aksesibilitas dan menggunakan tantangan untuk membangun merancang teknologi yang inklusif dan mencari aksi iklim di dunia nyata. Nah, jadi membuat kode kata kuncinya. Kemudian Minecraft Education juga adalah termasuk juga dalam game based learning ya Bapak Ibu.
atau pembelajaran berbasis permainan. Adalah cara yang ampuh untuk membantu siswa menemukan jati diri mereka di berbagai mata pelajaran yang mereka belajar. Menurut Kepala Menkrep Education. Kami percaya pada generasi masa depan yang memecahkan masalah. Nah, di sini adalah Bapak Ibu berbasis masalahnya ya. Bersama-sama dengan empati dan kreativitas menggunakan keterampilan yang mereka pelajari melalui permainan. Di sini Bapak Ibu agak memecahkan masalah. Tapi pembelajaran berbasis masalah. Dan ini juga termasuk dalam pembelajaran berbasis permainan atau game based learning. Nah, kemudian pembelajaran coding dengan Minecraft. Ya. Pembelajaran coding dengan Minecraft Education akan memberikan pengalaman belajar pada murid dalam mengembangkan berpikir komputasional. Ya. Nah, komputasional sudah dikatakan bahwa ilmu komputer adalah C ya, atau computer science, tidak diucapkan dalam STEM. Tapi ilmu ini berhubungan kuat dengan matematika, sains, serta desain dan teknologi. Minecraft Education Edition menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan pendekatan CT ya, computational thinking ya, atau berpikir komputasional. Seperti mengotak-atik ide, tekun, berpikir kreatif, bekerja secara kolaboratif, memecahkan masalah melalui desain dan penciptaan, tetapi juga konsep komputasionalnya melalui kode builder. Nah, ini adalah membangun kode yang Bapak Ibu. Nah, kode buildernya. Kemudian dari kode builder, ini Bapak Ibu menggunakan MacCode. Kode. Ini sumbernya ini Bapak Ibu. Kemudian pemahaman sedikit berkaitan dengan coding dan berpikir komputasional berdasarkan aspek akademik Kemdikdasmen tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah edisi Februari 2025 ya. Sangat bagus sekali. Apa itu coding? Nah, dan berpikir komputasional, coding merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. Pembelajaran berpikir komputasional dan coding merupakan keterampilan sangat penting bagi anak yang saat ini Bapak Ibu, sangat luar biasa karena AI ya Bapak Ibu, kecerdasan artifisial ini sangat pesat sekali perkembangannya Bapak Ibu. Dan coding juga sangat pesat juga. Dan maka pentingnya komputer sebagai alat yang sangat membantu untuk membuat yang abstrak menjadi konkret. Dan berpikir komputasional mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien dengan melakukan proses dekomposisi. Nah, jadi Bapak Ibu berpikir komputasional itu adalah melakukan proses dekomposisi. Kalau murid diajarkan oleh Bapak Ibu guru hebat di sini ya, Bapak Ibu hebat, dari masalah besar menjadi sesuatu yang kecil dan mudah. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan proses dekomposisi, berarti murid sudah berpikir komputasional. Dan pengenalan pola Bapak Ibu. Nah, juga Bapak Ibu yang biasa suka bermain, Bapak Ibu dalam pembelajarannya bermain pola ya. Biasanya matematika, misalnya pola segitiga, persegi dan sebagainya, nanti juga termasuk dalam berpikir komputasional. Abstraksi ya, berpikir abstrak serta algoritma yang membantu peserta didik dalam memahami dan menangani tantangan digital. Nah, pembelajaran coding dalam Minecraft dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah block MacCode atau coding berbasis blok ya Bapak Ibu. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Atau dengan cara Python yaitu coding berbasis teks ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat perbandingannya di antara kiri dan kanan Bapak Ibu, kalau di sini kita menggunakan blok masuk-masuk ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau ini berisi tulisan. Agen move back 1 kali, agen titik move back, 1 Bapak Ibu. Jadi diketik sendiri ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ini langkah bermain AI coding with Minecraft. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran coding. Yang di dalam belajar coding pun kita mengenal
AI. Sangat lengkap sekali di sini dalam Minecraft Bapak Ibu. Jadi kita belajar coding, pembelajaran coding, tapi plusnya adalah belajar AI, belajar kecerdasan artifisial sesuai dengan naskah akademik tadi bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ke dalam lesson library ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan link ini juga bisa, nanti klik link ini, nanti setelah masuk linknya, nanti Bapak Ibu klik, nanti ketika sudah terinstall Minecraft, nanti akan masuk langsung ke dalam generation AI. Bapak Ibu. Di sini ada juga YouTube-nya pengenalan berkaitan dengan generation AI official Minecraft trailer ya Bapak Ibu. Ini ada YouTube-nya bagaimana cara bermainnya secara sekilas ya trailernya. Seperti yang di film-film itu Bapak Ibu ya, ada trailernya. Jadi ada sekilasnya kalau kita film baru kan biasanya sekilas itu. Nah, Bapak Ibu masuk dulu, kemudian nanti setelah memasukkan akunnya, Bapak Ibu masuk ke lesson library ya, kemudian subjected, Bapak Ibu ke subjeknya, kemudian computer science atau ilmu komputernya, kemudian core of code atau jam kodenya, kemudian dipilih core of code generation AI atau jam kode pada kecerdasan artifisial generasi ya, generasi AI generasi. Nanti Bapak Ibu di sini masuk, jadi belajar codingnya sekaligus belajar tentang AI itu sendiri atau kecerdasan itu sendiri. Nah, ini saya pembelajaran coding yang sudah saya lakukan dengan Minecraft bersama guru dan murid ya Bapak Ibu. Pertama ini berada di SMA 2 Samboja ya Bapak Ibu. Pertama karena termasuk sekolah piloting yang telah disampaikan oleh Pak Mansur tadi ya di SMA 2 Samboja, kemudian dibuka oleh kepala sekolah, kemudian belajar bersama guru dulu ya, kemudian mempraktekkan. Begitu juga dengan murid Bapak Ibu ya. Ini murid juga dibuka oleh Wakakur, didampingi ya Bapak Ibu. Lanjutan kemudian sesi foto bersama kepala sekolah bersama murid. Jadi di SMA 2 Samboja ini saya buat 2 hari ya Bapak Ibu pada tanggal 10 April dan 12 April ya. Pada 10 April itu ada 3 sesi dan 12 April itu ada 2 sesi. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat AI Coding with Minecraft ya, artinya First of Code 2023. Jadi kalau kita memilih First of Code generasi AI itu tahunnya tahun 2003, artinya pembuatannya tahun 2023 ya Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat saya, kemudian ini ada guru di SMA 2 Samboja. Di sini muridnya ya. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu. Kita akan coba ya, sedikit berkaitan dengan First of Code generasi AI. Bapak Ibu masuk ke Minecraft ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bagi kecilin suaranya ini. Nah bagi Bapak Ibu guru dan murid difasilitasi oleh Microsoft Bapak Ibu untuk mendapatkan akun Microsoft 365 yang termasuk di dalamnya adalah Minecraft Education ya, di mana guru 10 dan murid 20 ya Bapak Ibu. Itu bisa digunakan seperti dalam sekolah Filipina.
Nah, Bapak Ibu main ya di sini main. Ya, kemudian, nah kalau memang masih belum, orang masih nyaring ya. Nah, jika Bapak Ibu berbahasa Inggris, mungkin mau diatur ke bahasa Indonesia, murid-muridnya atau kita sendiri ya, Bapak Ibu bisa ubah dulu ke setting di sini Bapak Ibu, kemudian pilih language bahasa, ya, language bahasa. Oke, dipilih ke Indonesia. Nah, kemudian klik main ya Bapak Ibu, kemudian start ke pembelajaran karena sudah berubah ke bahasa Indonesia, lesson library, kemudian kit subject atau subject kit, kemudian computer science atau komputer. Nah, kemudian masuk ke jam kode ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pilih ke generation AI. Pilih ini. Nah, ketika sudah ya Bapak Ibu bisa buat ini. Namanya usianya Bapak Ibu 7 sampai 18. Berarti Bapak Ibu permainan ini bisa dimulai dari jenjang SD maupun sampai jenjang SMA atau SMK ya. Nah, sudah kita buat dunia. Nah, ini sudah masuk di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh klik ini ya. Klik yang warna kuning tanda ditandai dengan tangan maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selamat datang di jam kode 2023 generasi AI ya Bapak Ibu. Generasi kecerdasan artifisial. Mari kita mulai dengan panduan singkat. Gunakan perangkapmu untuk menulis skema kontrol lubang yang paling kecil untukmu ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu menggunakan keyboard atau kontrol sentuh. Kalau saya biasanya sih kontrol sentuh ya Bapak Ibu. Dan selamat datang. Panduan berikut mengajarkan tugas dasar untuk menghadapi Minecraft. Untuk mulai panduan ya, untuk memulai Bapak Ibu di sini. Nah, selamat datang. Kemudian lanjut klik mulai. Nah, Bapak Ibu adalah bagi yang menggunakan HP Bapak Ibu tarik baru ke tengah ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang menggunakan laptop ini lebih atau PC komputer ini lebih cepat Bapak Ibu, tinggal geser-geser aja. Sampai selesai warna kuningnya semua Bapak Ibu. Nah, selamat kamu telah melaksanakan panduan melihat. Bagian berikutnya adalah mengajari cara menggerakkan karaktermu Minecraft menggunakan perangkatmu. Tunjuk akan muncul di bagian bawah layar di atas panel pilihan dan atau apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu kita bagian close ya. Seperti ini Bapak Ibu permainannya. Kita melatih dulu ya Bapak Ibu. Melatih untuk berjalan ke depan gitu. Bagian berikutnya adalah menggunakan kamu berlatih menggerakkan karakter sambil melompat dengan perangkapnya sambil gerak tekan melompat ya. Kalau melompat dan spasi ya, gitu. Dengan perangkatmu arahkan dan ketuk NPC karakter bukan pemain dengan di sebelah mereka ya. Non player karakter ya bukan. Kita ikuti saja di sini Bapak Ibu ada yang harus kita klik di sini. Nah, ini bagian berikutnya akan mengajari cara menempatkan dan memecahkan blok
Untuk memulai panel pilihan yang terdapat di bagian bawah layarmu, dibuat slot dari item level 1 sampai 9. Untuk menekan blok, kamu harus terlebih dahulu memilih slotnya. Ini Bapak Ibu, pilih slotnya dulu. Untuk menekan blok, kamu harus memegang blok di tangan karaktermu. Saat memegang blok, arahkan ke permukaan blok lain di dekatmu. Ketuk blok di tangan yang menekan blok selama ruang valid. Ya. Nah, setelah itu menemukan beberapa blok di panel pilihan. Coba tempatkan blok di blok emas di sekitar untuk membuat tangga agar mencapai NPC berikutnya. Kembalilah jika perlu lebih banyak bantuan. Nah, Bapak Ibu tadi disarankan untuk berada di blok emas ini, nggak Bapak Ibu. Nah, jadi kita paskan di sini untuk bangun supaya bisa naik ya Bapak Ibu. Karena kalau kita coba melompat pun maka tidak akan sampai ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu satu tangga ya. Kita arahkan dulu Bapak Ibu karena ini berada di angka 1 bloknya, maka kita perlu satu. Nah, dan ketika tangan sudah ada Bapak Ibu, kita klik di sini ke kanan Bapak Ibu, dan kita naiki. Nah, kemudian ketik NPC untuk melanjutkan. Bapak Ibu berada di sini. Pada kembali. Saat megang blok, arahkan ke blok di sisi lain celah, lalu tempatkan blok kamu. Setelah blok pertama ditempatkan, tempatkan blok lain di atasnya. Ulangi sampai kamu jembatan yang bisa melewati dengan aman. Jadi Bapak Ibu, kita harus bangun jembatan ini ya, Bapak Ibu, supaya kita bisa berada dalam penyeberangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Betul-betul paskan ini ya, Bapak Ibu. Paskan di kotak awal ya. Jangan terus Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi, kita tutup. Mirip dengan menggunakan blok, kamu perlu memilih karaktermu pada blok yang ingin kamu hancurkan. Saat memilih blok yang ingin kamu hancurkan, tekan dan tahan untuk memecah blok. Coba hancurkan kaca merah di sekitar untuk bagian untuk maju. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita menempatkan blok, sekarang kita menghancurkan blok untuk bisa jalan ke depan. Ya. Ketuk dan tahan. Kalau dirasa sudah bisa jalan, Bapak Ibu tidak perlu manual semua, tapi kalau dirasa belum bisa, ya boleh dihancurkan lagi. Nah, terus aktifkan tombol untuk memilih karaktermu di tombol terdekat. Ketuk untuk mematikan tombol. Setelah selesai, ikuti ini di atas panel. Sini Bapak Ibu. Blok yang warna hitam ini Bapak Ibu kemudian ada informasi berjalan ke portal. Misalnya kita masuk ke ini. Selamat, kamu telah menerima panduan gerakan untuk berikutnya untuk mulai permainan. Kita sudah panduan gerakannya sudah berhasil ya Bapak Ibu, jalan, melompat, kemudian menaruh blok ya Bapak Ibu, kemudian memecahkan, tekan di mana saja untuk mulai. Si gelap, nah kita klik lagi Bapak Ibu. Selamat datang di jam kode generasi yang terkait Bapak Ibu. Selamat pagi ya. Gil ikan favoritnya saya akan tidaknya saya melakukannya dan saya merasa hebat. Kalau saya transport test maka kami secara online pagi ini saya tidak bisa bikin apa yang saya dapatkan. Dan interaksi ngobrolnya ada petunjuk Bapak Ibu kita ke depan. Ke kiri. Nah ini adalah oh, lalu apakah itu kamu tidak berbeda, mungkin lebih kecil. Oh, aku bisa lihat sekarang kamu jadi kapan kita ada masalah. Kita perlu bergerak cepat. Kamu memiliki masalah. Nah, di sini AI-nya ada permasalahan yang baik. Masalah yang perlu kamu perbaiki, kita harus pergi. Oh, perlahan komputer yang berbicara. Apa kamu selalu bisa melakukannya? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini dan apa itu AI? Jadi kita belajar coding selalu belajar AI-nya. AI itu adalah kecerdasan buatan, tidak ingat. Kalau tidak, apakah saya kembali terlalu jauh? Lihat, kamu percaya padaku, saya akan menjelaskan semuanya di sepanjang. Nanti akan kita dapat pembelajaran AI-nya di sepanjang jalan.
Jadi kamu ingin tahu apa AI ya, oke ini versi pendeknya adalah buatan, berarti sesuatu yang dibuat oleh orang-orang tidak alami atau tidak nyata. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi kecerdasannya itu adalah kecerdasan buatan, tidak alami atau nyata. Ketika kita membicarakan kecerdasan buatan yang juga dikenal dengan AI, kita membicarakan sejenis pemikiran atau kecerdasan yang dibuat manusia untuk mesin atau komputer. Ini tidak persis seperti kecerdasan manusia, tetapi dibuat untuk bertindak seperti itu dengan cara tertentu. Tapi diberikan penjelasan apa sih AI itu ya, Bapak Ibu. Jadi itulah saya AI dibuat dengan pemikiran dan ide-ide yang diprogram manusia kepada atau lebih tepatnya yang kamu program ke dalam saya. Nah, jadi Bapak Ibu kita yang masukkan dalam AI ya, manusia. Saya tidak ingat pernah memprogram kamu dan saya tidak mengerti apa yang kita lakukan di sini. Kamu bilang AI memiliki masalah. Nah, ya AI yang kamu buat kehilangan prinsip AI yang bertahannya. Jadi Bapak Ibu dalam artificial intelligence ini kita tidak mengenal prinsip daripada AI atau kecerdasan artifisial, yaitu AI reversible AI yang bertanggung jawab. Kami bahwa AI membutuhkan pedoman ini untuk membantu bekerja dengan baik dan maksudnya bahwa AI digunakan dengan benar. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu kepada murid bahwa AI bisa digunakan tapi digunakan dengan bijak dan benar. Ya. Itu sebabnya kita ada di sini untuk kembali ke 4 momen penentu dalam perjalanan kreasi AI dan belajar tentang prinsip-prinsip ini. Sehingga kamu dapat membangun AI dengan bertanggung jawab. Saat mulai perjalanan untuk melakukannya, cari 4 pemandu AI yang memandumu melewati waktu dan membantumu untuk belajar prinsip-prinsip ini. Pemandu AI pertama menunggumu di pilar berikutnya. Kamu harus membangun jembatan untuk mencapai pemandu AI yang bisa saya tawarkan sekarang adalah blok ini, bahwa mereka dan menggunakan untuk membangun jembatan. Sekarang pergilah, pemandu AI sedang menunggu. Nah, kita bikin jembatan lagi Bapak Ibu untuk seberang ini. Nah, ini adalah prinsip AI yang pertama adalah keadilan dan subjektivitas ya Bapak Ibu. Saya tidak memahami keadilan dan subjektivitas, saya tidak pernah diajar konsep ayo kembali ke awal saya yang sederhana dan akan channel ini Bapak Ibu. Dan Indonesia adalah warnanya merah ya. Fakta siap ya. Nah, ini kita diajak Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang dimakan sampai di sini. Nah, keadilan dan eksklusivitas. Apa kamu ingat tempat ini adalah ruang makan sekolah? Jadi kita dihadapkan dengan permasalahan ruang makan sekolah ya Bapak. Kamu membuat dispenser makan siang AI untuk melayani makan siang secara otomatis. Melayani makanan secara otomatis untuk teman sekelas semua. Penemuan ini dapat membantu staf menghemat waktu dan mungkin mereka membuat makanan yang lebih baik. Nah, di sini ada arti dapat melihat bahwa setiap murid itu berjalan melewati scanner untuk scan ya, mendeteksi dan kemudian mereka akan mendapatkan makan siang. Dan kalau contohnya ini Bapak Ibu ya, ini di scan ya Bapak Ibu posisinya, kemudian dia akan mendapatkan makanan bahagia ya. Dan juga yang kedua ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ketiga tidak bisa dan keempat. Oh, apa ini AI tidak memberikan makanan kepada beberapa murid, kita perlu menemukan cara untuk bermasalah. Jadi ada masalahnya bahwa ada murid yang memakai kursi roda itu tidak bisa di-scan dengan baik. Agar ini adil, penting bagi setiap murid mendapat makanan. Sepertinya AI tidak berfungsi bagi murid yang tidak sampai sensor pemindai.
Nah, ini Bapak Ibu lihat, jadi kalau nggak sampai pengedanya nggak bisa. Seperti Miguel di kursi rodanya. Kita harus inklusif dan memastikan semua murid dapat dikenal dan disediakan makanannya, disediakan makanan. Bahasa pengamanan yang terpakai blok adalah yang paling baik untuk pemula. Pilih Python hanya jika kamu pernah menulis kode dengannya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk kita pemula kita bisa menggunakan blok karena ini basis blok. Kita tinggal drag and drop ya Bapak Ibu. Kita tarik, taruh, taruh. Kalau Python kita tulis ya Bapak Ibu. Seperti contoh di PowerPoint tadi dia menulis manual kita ketik. Kita pakai blok aja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bagi yang menggunakan handphone maka ketuk gambar agentnya ya Bapak Ibu, biasanya berada di atas juga. Kalau kita yang menggunakan laptop Bapak Ibu tekan keyboard huruf C ya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu kode ya Bapak Ibu. Nah, salah satu kode ya. Jadi ada beberapa kotak peralatan di sini ya Bapak Ibu. Dan di sini adalah kode, tapi ada kode yang belum tepat ya Bapak Ibu. Nah, kita klik ini. Nah, ini ada petunjuknya, Bapak Ibu bisa melihat gambar lampu di sini dengan tanda tanya. Coba pengatur yang berbeda untuk blok scan tipe ya. Ini kan bahasa Inggris, berarti ini pindai. Nah, ini tipenya ini yang kita harus ubah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak melakukan yang lain, tapi ini petunjuknya adalah kita mengubah scan tipe, pindai tipenya. Nah, pindai tipenya. Nah, ini secara horizontal. Coba kita cek tipe yang lain, Bapak Ibu. Nah, hanya dua pilihan, berarti secara pintar. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ya, sudah di lakukan ini, kita coba codingnya ini apakah berjalan dengan benar. Bapak Ibu boleh klik tanda hijau di sini ya. Hari pertama, Bapak Ibu. Hari kedua. Nah, model yang ketiga tadi belum berhasil. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini ada scan-nya tuh agak menurun ya Bapak Ibu, agak lebih smart ya, smart pintar ya Bapak Ibu, dalam menyelesaikan yang belum ya, yang berada kursi roda. Nah, itu luar biasa kamu telah mempelajari prinsip keadilan dan sekuritas dan sekarang pengetahuan itu dapat ditambahkan ke gambar kita kembali. Bapak Ibu sudah ini keadilan dan sekuritas. Kerja bagus, saya bisa merasakan keadilan instrukturnya melalui kabelku. Kamu berhasil memecahkan masalah berikutnya. Sekarang karena kekuatan saya telah meningkat, saya dapat membantumu mencapai proyek berikutnya dengan membangun jembatan menggunakan kode. Nah, tadi Bapak Ibu kalau kita membangun jembatan menggunakan langsung menaruh balok ya Bapak Ibu, sekarang kita harus menggunakan kode. Saya akan berdiri sini, kamu ketuk agentnya ini untuk buat kode. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tidak punya peralatan seperti yang biasa kita mainkan, yang baru kita main kerap ada balok-balok yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini kita harus membuat kode. Ya. Nah, jembatan ini perkirakan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Kita tekan C Bapak Ibu. Nah, di sini ada ini kodenya ini belum sampai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu tambahkan. Kita klik petunjuknya. Kelihatan agen belum selesai dalam membangun jembatan. Nah, jadi caranya kita membangunnya, mungkin kita tambahkan seberapa ya Bapak Ibu. Misalkan kita tambahkan lagi Bapak Ibu di sini. Kita ikutin pola ini Bapak Ibu ya. Agen bergerak maju, agen menempatkan bawah. Ini kita kasih ke bawah.
terus kemudian bersama ya Bapak Ibu. Atau ke-6 ya Bapak Ibu. Ini maksudnya agen pembayaran adalah bloknya ini ditempatkan di bawah dan Bapak Ibu baru agennya bergerak maju baru bloknya ditaruh di bawah. Kita cek Bapak Ibu. Nah, seperti itu nanti hasilnya. Sekarang coba periksa jembatan. Jika kamu tidak bisa menyeberang, tekan tombol atur ulang di dekatmu. Nah, kita cek Bapak Ibu. Nah, ternyata ini masih kurang ya. Masih kurang satu ya. Kita tombol ini kita atur ulang dulu di sini. Klik kanan, mengulang-ulang ya. Nah, kalau sudah agennya sudah mundur Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sama seperti tadi, berarti karena kurang satu, kita tambahin lagi ya. Tadi 6, sekarang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba Bapak Ibu. Kita cek. Nah, kita sudah sampai ya. Sekarang keandalan dan keselamatan ini adalah prinsip yang kedua ya, daripada request APA yang bertanggung jawab. Yang berhasil tidak mudah, saya tahu jujur saja. Saya butuh waktu yang sangat lama sampai sini. Kita tidak pernah belajar tentang kandang selamat, tapi sekarang kita kita belajar tentang hal itu bersama-sama. Itu ya Bapak Ibu berkaitan dengan Minecraft-nya ya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Mansur. Oke, terima kasih Pak Taufik. Oke. Terima kasih Pak Taufik atas materinya, sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ada beberapa, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya cek dulu di chat room Bapak Ibu. Nanti yang mau bertanya nanti bisa langsung raise hand Bapak Ibu. Saya cek dulu yang di chat room. Apakah ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Halo, cek. Apakah suara saya kedengar? Jelas Pak. Terdengar ya Pak Taufik? Iya Pak, sangat jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, mohon diinfokan Bapak Ibu, langsung raise hand saja. Di chat room saya sudah memberikan link untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Mendownload dari Minecraft-nya, kemudian juga ada satu session lesson-nya, pelajarannya untuk Hour of Code-nya Bapak Ibu tentang generative AI. Juga saya sudah berikan linknya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah sangat paham ya Bapak Ibu, sangat menarik Bapak Ibu materi kita hari ini, dan itu kita harus persiapkan sekolah kita dalam rangka bagaimana menyambut pembelajaran coding yang sementara ini
di Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, pendidikan dasar menengah itu sudah mulai beberapa digaungkan, bahkan kemarin itu saya dapat info ada permintaan untuk seleksi penyelenggara diklat sih Bapak Ibu, penyelenggara diklat tentang pembelajaran coding. Silahkan ada yang ingin bertanya, diaktifkan saja mikrofonnya Bapak Ibu, langsung. Oke. Tolong dipandu step by step, Pak, biar sekolah bisa perhatikan dari awal sampai bisa dioperasikan Minecraft. Saya kira tadi sudah Pak Mujibur Rahman by step. Jadi tadi sudah diberikan panduannya mulai dari awal. Nah memang Bapak Ibu kalau ini kita mau praktekkan langkah demi langkah, memang agak membutuhkan waktu, tapi minimal dulu Bapak Ibu sudah disampaikan tadi, download dulu Minecraft-nya, yang Minecraft Education seperti yang di link saya berikan. Nanti setelah itu untuk pembelajaran codingnya, nanti Bapak Ibu lihat yang di lesson yang saya berikan. Bahkan tadi ada diperhatikan karena memang ada membuat menyusun kode-kode dan sebagainya. Mungkin itu atau ada tambahan dari Pak Taufik? Silakan Pak Taufik. Ya, baik. Terima kasih Pak Mansur. Jadi Pak Mujibur Rahman, jadi untuk mengoperasionalkan benar informasi dari beliau, yaitu pertama sudah ada di link chatnya ya Bapak Ibu terlebih dahulu mendownload atau mengunduh ya Bapak Ibu, kalau izin saya praktekkan misalkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ini sudah ada link dari Pak Mansur. Bapak Ibu nanti klik di sini ya, klik. Nah, nanti akan masuk ke layar ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengunduh terlebih dahulu. Bapak Ibu yang menggunakan Windows maka menggunakan download ini Bapak Ibu. Kemudian bagi yang menggunakan MacBook ya Bapak Ibu. Kemudian Chromebook Pak atau Taufik, Android. kayaknya belum di share link Pak Taufik. Share screen-nya. Sudah tampil kah Pak? Yang sama saya sih belum muncul. Tahu yang lain bagaimana Pak Ibu? Apakah sudah share layarnya Pak Taufik sudah muncul atau belum? Sudah muncul. Oke, lanjut Pak Taufik. Iya, makasih Bu. Ya, inilah. Nah, jadi nanti linknya yang dari Pak Mansur yang sudah diinformasikan di sini ya, Bapak Ibu ada di sini link download Minecraft-nya, Bapak Ibu nanti klik dulu. Jadi kalau sudah nanti akan masuk ke sini posisi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Windows ya Bapak Ibu, MacBook-nya, kemudian Chromebook, Android atau iPhone. Nah, Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang menggunakan gadget muridnya, Bapak Ibu bisa menggunakan HP, ya, HP atau HP Android ya Bapak Ibu. Nanti itu tinggal diunduh saja. Nah, mereka akan main di sana ya Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu lab komputernya belum memenuhi misalkan Bapak Ibu. Atau bisa juga seperti saya, lab komputernya sudah memenuhi, bisa bergantian secara per sesi. Ya. Nah, terus kemudian kalau link satunya Bapak Ibu, nah ini adalah langsung ke Force of Code Generation AI. Kita buka. Nah, ketika Bapak Ibu nanti
open Minecraft, Bapak Ibu nanti akan masuk langsung ke Minecraft-nya pada generasi AI, tidak melalui langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Itu dari saya, Pak Masud. Biasanya sih saya belum melihat di sini. Kalau awal dulu ada Minecraft tutorial ya, Bapak Ibu. Di sini karena ada pembaruan sepertinya, jadi beda lagi masuknya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan bagaimana cara mendownloadnya. Nanti setelah masuknya Bapak Ibu pilih yang Horde of Code-nya. Pak Sanusi, silakan Pak Sanusi. Perkenalkan diri mungkin Pak Sanusi dari mana? Pak Mansur, saya dari Indramayu, Pak. Indramayu, ya. Iya, Baik Pak, langsung Pak. iya, itu yang ingin saya tanyakan. Dasar pembelajaran dari Minecraft itu dimulai dari mana, Pak? Apa pengenalan atau bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Iya, Pak. Oke. Satu aja Pak. Gimana, Pak? Suaranya jelas tidak Silakan. suara saya, Pak? Kedengaran Pak, Pak Sanusi kedengaran. Berfungsi, Pak. Jadi yang ingin Jelas, saya jelas, tanyakan, ya dasar pembelajaran Minecraft itu dimulai dari mana, itu saja, Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih. Langsung Pak Taufik, jawab Pak Taufik. Iya, baik Pak. Dalam Minecraft ini Bapak Ibu, kalau kita yang mulai dari awal tadi sebenarnya sudah ada panduannya ya Bapak Ibu. Panduan dalam melakukannya seperti tadi mengklik gerakan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang Bapak Ibu mungkin mau melihat tutorial bagaimana cara dasar awalnya, mungkin Bapak Ibu bisa ke pustaka pembelajaran, kemudian cara main di sini Bapak Ibu, namanya tutorial. Nah, bagi yang Bapak Ibu menggunakan keyboard dan mouse, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu boleh gerakan dulu atau menempatkan, memecahkan, berinteraksi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu. Sekarang kita ambil yang gerakan, maka Bapak Ibu klik ini. Ini untuk tutorial pergerakan ya Pak Sanusi tadi ya Pak. Jadi kalau misalnya pengen belajar dulu bergerak, mungkin gitu ya, kita coba di sini ya Bapak Ibu. Arahkan kursor ke blok emas Pak. Jadi nah kalau kita menggunakan laptop kan ada di samping sini ya Pak. Tips kontrolnya ada W maju, S kembali atau mundur Bapak Ibu ya, A kiri, D kanan, space lompat, T untuk persediaan. Ini kalau kita mau bikin kreatif, T obrolan, shift menyelinap. Nah, ini Bapak Ibu di sini kita lihat arahkan kursor ke blok emas ya. Dan ini kita arahkan, dan ini menggunakan keyboard dan mouse Pak. Nah, berbalik menuju yang ada di belakang ya. Nah, di sini. Nah, berbalik lagi menuju masuki taman. Nah, nanti buka Pak. Nah, jadi nanti ada tampilan di sini, tekan W untuk berjalan maju. Nanti maju. Nah, A dan D untuk berkiri ke kanan ya. Maju. Jadi ini Pak Minecraft tutorial Pak, kalau kita masih baru mulai. Siap. Takut masih Pak ya, maju lagi. Nah, biasanya kalau sudah mahir, sudah selesai ini Pak. Nah, kita ikuti terus ini pergerakannya. Nah, kalau kita pakai mouse untuk belok Pak, ini mengarahkan. Nah, ada panahnya terus Pak.
W dan spasi untuk lompat ke depan. Nah, Bapak. Nah, ini kita diajak berjalan-jalan aja, Pak, karena kan ini kan pergerakan aja, tidak ada yang lain sampai selesai biasanya. Itu buat selama perjalanan. Tinjau lanjutkan keluar dari taman. Nah, sudah selesai, Pak. Jadi perjalanan pergerakannya sudah selesai. Untuk keluar dari pelajaran, tekan escape di papan ketik, pilih simpan dan keluar. Kita juga bisa menjelajah kota untuk berlatih lebih lanjut. Nah, Bapak bisa misalkan mau masuk ke dalam sini boleh juga, tapi dirasa tadi sebagai tahap awalnya sudah selesai, tekan escape, simpan keluar, simpan keluar. Seperti itu Pak Mansur, Pak Sanusi. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bu Rostini, silakan Bu Rostini. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran Bu, lanjut Bu. Ya, maaf ya Pak. Oke. Dan Bapak ini mau tanya ke Pak Taufik, apakah pembelajaran ini untuk SMA ya Pak? Berdasarkan umurnya itu dari 7 tahun Bu sampai 18 tahun. Tapi Bapak ini ininya apa namanya? Mengajarkan cara mainnya atau mengajarkan cara membuat gamenya Pak? Soalnya tadi pas saya lihat itu kalau nggak salah Bapak hanya mengajarkan mainnya aja ya Pak ya? Iya. Bukan ke programnya. Itu Bu, programnya codingnya itu sudah ada. Kita tinggal memodifikasi atau memperbagusin. Jadi bukan mulai dari awal Bu, bukan lain. Kita belajar yang pemula, jadi mulai dari yang sudah ada seperti itu. Tapi seperti ini mah hanya saran aja, boleh ya Pak ya? Ya. Iya Bu. Kalau menurut saya sih karena anak-anak itu kalau main game itu udah jago lah ya, mulai dari bayi baru lahir juga kayaknya udah jago main game nih. Kalau menurut saya sih lebih baik gitu Pak, kita belajar bikin kelasnya Pak untuk guru-guru belajar bikin kelasnya, kemudian si anak itu belajar buat program sendiri Pak. Walaupun itu sudah ada, jadi anak lebih mungkin akan lebih apa namanya? Dia bangga sendiri kalau game Minecraft-nya itu dibuat oleh sendirinya gitu Pak. Jadi jangan langsung ke main ininya, kayaknya guru-guru juga bingung, nggak ada yang bertanya itu karena sepertinya ini hanya untuk langsung main aja gitu Pak. Gitu aja sih Pak masukan dari saya. Nggak apa-apa ya Pak ya, maaf ya. Iya Bu, terima kasih. Ini kan kita benar sekali Bu, kalau kita mau bikin dunia saya juga apa-apa boleh aja ya. Kalau kita mau belajar terlebih dahulu bagaimana sih cara membuat codingnya juga ada juga dari pelajaran yang sudah disiapkan oleh mereka. Jadi bukan hanya belajar coding sih sebenarnya, belajar yang lain juga ada, seperti misalkan belajar sains yang lain yang Bapak itu selain komputer, coding juga ada. Seperti yang kita lihat di sini ya kan Bapak Ibu. Nah, di pustaka pelajaran ini sebenarnya banyak juga Bapak Ibu ya, selain matematika, sains, dan sebagainya. Nah, kalau kita memang sudah mahir ya Bapak Ibu, apalagi muridnya mungkin sudah mahir, sudah beda tentunya dengan yang pemula ya kan. Nah, jadi bisa aja langsung buat di dunia saya nih Bapak Ibu untuk membuat codingnya dari sini juga bisa ya Bapak Ibu. Kalau ini kita buat di sini apa ya, misalkan buat ini ya, buat dunia baru misalkan itu kita ngerti apa dan aktivitasnya. Nah, nanti bisa di
dengan buatan mereka, misalkan mereka buat sekolah hijau misalnya, tambah coding-coding yang sudah mereka mahir ya bisa sangat-sangat bisa sekali seperti itu sih ya Bu. Makasih banyak informasinya. Silakan Pak Mansur mungkin Pak. Oke, saya tambahkan untuk Bu Rostini bahwa Minecraft ini untuk Bu Rostini dan yang lainnya Bapak Ibu memang ada beberapa versi. Maksud saya adalah karena kita fokusnya untuk hari ini fokusnya kita ke pembelajaran coding. Jadi apa yang disampaikan Pak Taufik itu tadi bahwa di Minecraft itu kekuatannya di coding Bapak Ibu. Bukan berarti anak-anak harus memecahkan coding, harus ada latar belakang codingnya, tidak Bapak Ibu, karena dia tinggal menyusun coding apa yang sesuai dengan tantangan yang diberikan. Karena di Minecraft Horde of Code itu nanti Bapak Ibu buka di Minecraftnya itu ada beberapa sih untuk petualang itu ada tantangan sih Bapak Ibu. Umpamanya ada agennya yang disekap, bagaimana cara membukanya. Jadi siswa itu akan berpikir, oh saya harus melangkah 2 kali, kemudian ke samping 1 kali. Dia harus berpikir sih, kapan dia salah untuk mengisi kodenya, maka tidak bisa terbuka. Sama kalau mau kemarin itu. Ada beberapa sih Bapak Ibu. Jadi disitulah letak berpikirnya siswa Bapak Ibu. Di pengalaman saya di sekolah adalah memang siswa harus lebih banyak berusaha. Jadi contohnya Bapak Ibu, ada tantangan yang diberikan, bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu, makanya dia berpikir, saya harus melompat 3 kali, kemudian dia harus ke kanan 1 kali, turun 2 kali. Kalau itu yang tidak bisa diselesaikan, maka tidak bisa tercapai Bapak Ibu. Makanya di situ letak letak berpikir kritisnya anak-anak Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disarankan oleh Bu Rostin tadi, bagaimana kalau siswa itu diajar untuk membuat. Ada juga Bapak Ibu, ada juga contoh di sekolah saya kalau Porseni biasanya kami akan adakan lomba-lomba bagaimana merancang sekolahmu masa depan. Jadi dia akan merancang sekolahnya masa depan. Ada lengkap, ada lapangan parkirnya, ada kolam renangnya, dia bisa buat Bapak Ibu. Jadi sehingga dalam waktu sekejap dan dia juga bisa berkelompok menyelesaikan. Jadi karena beda dengan game yang lain sih Bapak. Kalau game yang lain kan itu saling siapa menang, siapa kalah. Kalau ini tidak. Jadi betul-betul. Kalau di situ juga ada di media pembelajarannya tergantung Bapak Ibu mau pilih mata pelajaran apa. Kalau saya di matematika banyak mencari volume tabung atau volume balok. Di situ ada Bapak Ibu, tinggal kita mau menjelaskan bagaimana mungkin di papan pengumumannya tadi itu yang disampaikan Pak Taufik, ada informasinya, mungkin disampaikan dulu bahwa masuk ke sini menemukan baloknya sekian ukurannya. Nanti di papan informasi disiapkan. Jadi Bapak Ibu, memang harus guru dulu harus kreatifnya dulu Bapak Ibu, itu. Kemudian kalau siswa agak mudah sih diajar, bahkan saya sering diajar oleh siswa saya Bapak Ibu. Jadi tapi fokusnya kita hari ini adalah bagaimana pembelajaran coding. Coding ini bukan siswa harus membuat codingnya, tetapi codingnya atau blok-bloknya sudah disiapkan, tinggal anak-anak mencocokkan. Mencocokkan di situlah letak berpikirnya. Seperti itu Bu Rostini. Mungkin mudah-mudahan ini menjawab. Yang pasti dicoba dulu, download dulu aplikasinya, Minecraft-nya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu nanti bisa melihat beberapa di web dari Minecraft itu Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Oke, mungkin itu Bu Rostini dan yang lain. Pak Agus, silakan Pak Ahmad Agus, agar mungkin sampaikan Pak. Pak Ahmad Agus. Oke, silakan Pak Ahmad Agus. Halo. Halo Pak, ya. Ya, siap. Makasih banyak Pak Mansur, Pak Taufik. Ini kayaknya angin segar untuk pengembangan basic terutama di coding Pak Mansur sama Pak Taufik. Dan yang saya tanyakan untuk versi offline-nya Pak Mansur sama Pak Taufik, apa Minecraft itu sudah ada? Terus kemudian yang kedua, sementara untuk
yang saya baca tadi usianya dari 6 atau 7 tahun ke atas. Mudah-mudahan Microsoft bisa mengkolaborasikan untuk anak usia dini, Pak Mansur. Pak Taufik, mungkin seperti itu sementara. Terima kasih banyak. Oke, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, ada 2 pertanyaan. Apakah bisa offline? Kemudian untuk kemudian untuk usianya seperti apa, bagaimana? Silakan Pak Taufik. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Agus. Jadi untuk usia memang 7 sampai 18 tahun ya Bapak Ibu, karena berdasarkan naskah akademik juga, kalau Bapak buka nanti naskah akademiknya bahwa nanti itu dimulai dari pembelajaran kelas 5 dan kelas 6 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang basis offline itu belum ada ya Pak. Jadi kita masih basisnya online, jadi Bapak Ibu bisa secara menggunakan paket data ataupun menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi di sekolah ya. Tapi itu sih Pak Mansur dari saya. Oke. Kemudian benar Pak. Jadi itu tadi ada, jadi untuk Minecraft ini memang harus yang online Pak, menggunakan jaringan internet. Kemudian di usianya nanti memang Bapak Ibu tinggal dipilih. Kalau mau di kelompok-kelompokkan Bapak Ibu, mungkin saya bisa share ini. Tadi sudah sampaikan juga Pak Taufik. Yang ini Bapak Ibu, contohnya ini nanti di Minecraft-nya itu di sini kan sudah muncul Bapak Ibu. Ada umur-umurnya di sini. Tinggal mau pilih dia umurnya di berapa, di rentang berapa Bapak Ibu. Nanti dia pilih, pokoknya dia 8 sampai 10 tahun Bapak Ibu. Ini tinggal pilih ini. Di sini akan muncul beberapa game yang cocok Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa, tinggal mau dibuka saja Bapak Ibu. Insya Allah ini akan bermanfaat dan anak-anak bisa menjelajah dari dari game ini Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu intinya masuk saja di ini Bapak Ibu, di blognya, di webnya dari Minecraft ini. Nanti Bapak Ibu cari di situ. Di setiap mapel juga ada beberapa yang Pak Ibu. Seperti kalau di matematika itu di sini ada banyak Bapak Ibu. Ini ada banyak sih di matematika di sini Pak Ibu. Oke. Saya lebih banyak ini area and volume Bapak Ibu. Ini banyak materi-materi di sini bisa disesuaikan dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Oke, itu mungkin Pak Ahmad Agus. Ya, Bapak terima kasih banyak mungkin. Pak Mansur, Pak Taufik. Oke, Pak. Ada lagi di chat room Pak Taufik, mungkin bisa dibaca. Ada dari Pak ini. Ini berbayar ya Pak. Kita hanya bisa 1 kali saja gratisnya. Maksudnya apa ya? Kemudian di bawahnya Pak Mujibur Rahman, apakah Minecraft untuk pendidikan free gratis bisa mendapatkan full feature? Perangkat apa saja? Silakan Pak Taufik, mungkin sudah bisa dibaca. Ya baik, untuk Minecraft Education ini Bapak Ibu adalah gratis ya Bapak Ibu, untuk menggunakan akun sekolah atau Microsoft 365A1 for Education ya Bapak Ibu. Itu lisensinya memang berbatas. Kalau murid dan guru kurang lebih 25 kali penggunaan ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu membuat akun baru lagi kalau domainnya sekolah, karena kalau domain sekolah insya Allah adminnya sekolah, sehingga bisa membuatkan akun kembali. Kecuali kalau Bapak Ibu yang ingin berbayar, ada juga yang unlimited ya Bapak Ibu, jadi bisa dipakai seterusnya. Nah Alhamdulillah kalau sekolah piloting ini Bapak Ibu, untuk yang akun murid Bapak Ibu itu adalah tanpa batas ya Bapak, dikasih oleh Kemendikbud. Nah jadi
kalau yang game yang dipakai untuk pembelajaran sudah dikerjakan itu masuk di Bapak Ibu masuk di dunia saya, kemudian nanti ada yang sudah dikerjakan itu apa saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ya. Sama misalkan seperti ini Bapak Ibu ya, saya ingin bagi share. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau memainkannya, Bapak Ibu pilih dunia saya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu banyak yang sudah dimainkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik kembali untuk memainkan kembali, misalkan melanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini belum selesai. Ataupun lagi ingin bermain kembali, misalkan Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kalau ini insya Allah tinggal melanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, tidak mulai dari awal. Kalau mulai dari awal ya Bapak Ibu bisa mengambil kembali juga. Nah, biasanya di sini sih bisa diekspor ya Bapak Ibu, diekspor ke laptop Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin menyimpan dunianya nih ya. Nah, nanti ketika masukkan ke flash disknya Bapak Ibu misalkan seperti ini disimpan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik itu saja di posisi di download. Di downloadnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika klik ini nanti akan masuk ke Minecraft-nya ya. Masuk ke Minecraft-nya karena sudah diunduh. Jadi misalkan mau pindah versi desktop, versi komputer lain ya Bapak Ibu, atau dari HP gitu ya Bapak Ibu, asal disimpan nanti udah memasukkan di laptop kembali itu juga bisa dimain seperti itu. Nah, Bapak Ibu. Itu Pak Mansur. Izin saya tambahkan kembali ya Bapak Ibu. Jadi di naskah akademiknya itu Pak Ahmad Agus tadi ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu sudah ada di naskah akademiknya bahwa untuk bulan coding itu dimulai dari fase C ya, kelas 5, kelas 6 SD ya Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian dilanjut ke kelas 7, 9, dan seterusnya Bapak Ibu. Fase B, fase E, dan fase F. Ya. Sudah ada rencana elemen-elemennya Bapak Ibu, elemen waktu capaian pembelajarannya juga sudah ada di naskah akademik ya. Bisa Bapak Ibu searching di internet, naskah pembelajaran coding dan dasar artifisial. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit terkait dengan Pak Mujibur Rahman bahwa yang pertama Bapak Ibu untuk akses Minecraft itu memang harus siswa kita atau guru memiliki akun Microsoft 365. Jadi apakah versi sekolah atau organisasi yang pasti bahwa harus ada akunnya Bapak Ibu. Dan itu semuanya gratis Bapak Ibu. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua adalah apakah ada perbedaan Minecraft yang gratis, yang berbayar? Ya, perbedaannya hanya dari segi aksesnya. Kalau yang Bapak Ibu, itu kalau kita punya akun Microsoft 365 versi lisensi A1 di sekolah, siswa itu hanya 25 kali, tapi admin bisa membuatkan. Kalau di tempat saya itu siswa ada namanya siswa 1, siswa 2, itu sudah bisa digunakan beberapa kali. Itu Bapak Ibu. Ibu Adhar, Pak Taufik, ini ada pertanyaan dari Adhar, apakah spesifikasi khusus untuk pengguna laptopnya untuk Minecraft Pak? Silakan Pak Taufik. Pak Taufik yang tahu ini. Iya, baik.
Baik, terima kasih dari Bapak atau Ibu Athar ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya itu adalah minimal Core i3 ya Bapak Ibu. Untuk masalah gen-nya itu mau gen berapapun insya Allah bisa, yang penting minimal Core i3. Sebenarnya di bawah Core i3 juga bisa Bapak Ibu, hanya saja uh, kecepatan ataupun ketepatan dalam melakukan gamenya itu agak melambat ya Bapak Ibu. Jadi tidak seperti kita pas lah ngekliknya itu ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi itu sih kalau untuk laptop ya Bapak Ibu. Kalau Android, kalau Android sebenarnya lebih ringan Bapak Ibu, karena berdasarkan sesuai dengan Android yang ada aja ya Bapak Ibu, itu insya Allah bisa, asal Androidnya tidak terlalu ketinggalan ya Bapak Ibu dari sisi versinya, si Androidnya. Oke. Ada Bu Mufidah yang tersen. Silakan Bu Mufidah. Sorry. Mefida. Silakan Bu Mefida. Kalau seumpamanya nggak pakai Microsoft M35 itu nggak bisa dipakai berarti Pak ya? Maksudnya nggak punya akun? Iya gitu. Maksudnya kita kan di sini kan apa namanya? Katanya tadi kan harus pakai Microsoft M35 tuh. Nah di sekolahan kita kan biasanya bukan biasanya, emang kalau di laptop sekolah untuk sementara ini kita tuh Microsoft-nya belum sampai yang Microsoft M35 itu Pak. Kayak gitu. Belum ada akunnya. Pakai apa? Pakai Office biasa, Microsoft biasa. Betul. Maksudnya Microsoft biasa yang di sekolahnya belum ada. Gimana Pak? Halo? Bu Mefida dari provinsi mana Bu? Saya dari Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Ya, dari Oku, dari Oku, Sumatera Selatan Oku, gitu. Nah, kan mungkin kalau jenjang sekolahnya Bu, jenjang apa? SMA, SMP? SMK. SMA ya? SMK, Pak. Ya. Oh, berarti lab komputernya ada ya? Lab komputernya ada. Kalau Minecraft itu memang harus ini, Bu. Harus pakai akun Microsoft untuk aksesnya. Oh, gitu, Pak ya? Oh, gitu. Kalau pakai akun yang pakai yang lain-lain itu belum bisa sih, Bu. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahanlah sekolahnya Ibu dapat door prize hari ini, karena kami melaporkan Microsoft kegiatan kita ini, nanti dari peserta yang beruntung, berhasil, atau mendapatkan berkah webinar, itu nanti akan dibuatkan akun Minecraft sebanyak 20 untuk siswanya. Amin, amin. Semoga Pak ya, nggak bisa nanti diimbaskan untuk ke siswa kami. Kan di sini kan kita ada Sumatera Selatan ya? Ya, Sumatera Selatan, tepatnya di Batu Raja, Oku Timur. Oke. Mudah-mudahan ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak. Siap, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau apa? Saya cek di chat room juga. Semuanya sudah terjawab. Oke. Silakan Pak Taufik, mungkin masih ada yang perlu disampaikan Pak Taufik. Iya, baik. Memang awal sih murid merasa belum tertantang ya, karena pokok seperti ini. Nah, ketika sudah dia mengalami kesulitan, nanti memang ada tantangannya agak menantang sedikit dari host of kode tadi yang 2023 atau generation AI ya, Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan mulai di situ baru, oh ternyata
kita harus berpikir secara komputasional ya, secara pola, kemudian berpikir berurutan gitu. Dan sistematisnya nanti dapat di situ. Sama kritis apa yang harus saya lakukan berdasarkan petunjuk yang sudah ada seperti itu. Karena di tantangan tertentu itu Bapak Ibu di generasi AI itu ada yang nanti kita akan tidak langsung membuat kode, kita harus ngikutin dulu langkah-langkahnya, misalkan mengikuti kontrol panel, kemudian mengikuti burung terbang itu kemana, dan itu apa yang bisa kita catat dari tulisannya itu. Nah, nanti itu yang akan menjadi menyebab menariknya karena banyak tantangan di situ. Itu sih Pak dari saya, Pak Mansur. Pak Ahmad Agus, apakah Ya, masih ada siap. yang ingin ditanyakan, Pak? Izin Pak Mansur, Pak Taufik, ini senada dengan yang Ibu yang dari Sumatera itu tadi, Pak Mansur, Pak Taufik. Di sekolah kami yang MI kebetulan di Jawa Timur, di Kabupaten Pamekasan, tepatnya Pak Mansur, itu di Pantura, di pantai utara Pamekasan. Saya sebelumnya menggunakan website sekolah Pak Mansur. Berhubung karena regulasi untuk web itu di BOS, mudah-mudahan tidak salah baca, sudah tidak diperkenankan. Akhirnya mulai dari tahun kemarin dengan sangat terpaksa web yang saya kembangkan selama itu akhirnya sudah nonaktif, Pak Mansur, Pak Taufik. Mungkin ada solusi karena terus terang di pelatihan saat ini sebenarnya sudah saya tunggu gitu Pak. Dari beberapa tahun lalu ada semacam gerak cepat ke siswa. Nah, mungkin ada saran atau solusi dari Pak Mansur atau Pak Taufik, gimana kiranya untuk bisa menjembatani mungkin permasalahan tidak hanya di lembaga atau sekolah kami. Mungkin itu seperti itu mungkin Pak. Makasih banyak. Oke Pak, saya ingin menambahkan bahwa mungkin setiap daerah berbeda regulasinya Pak. Tapi kalau di tempat saya dari tahun 2015 sampai sekarang itu masih aktif websitenya Pak. Jadi itu masih bisa dibayar dan itu hosting domainnya itu masih dibayar oleh sekolah, oleh dana BOS. Ini bulan April ini juga baru bayar dan alhamdulillah masih tetap. Memang pernah di pihak pengelola dana BOS ditanyakan apa sih ini? Terpaksa kami berikan linknya untuk akses dari webnya dan itu disetujui karena mungkin karena dia masih bingung apa sih untuk apa ini, tapi kami menyampaikan bahwa ini adalah media kami untuk menyampaikan beberapa informasi kegiatan di sekolah dan itu sudah dilanjutkan saja seperti itu Pak. Tapi kami sebenarnya kita tidak punya kewenangan untuk akses ke sana bagaimana kebijakan-kebijakan, tapi yang pastinya memang ini sebenarnya harus sih didanai oleh dana BOS karena ini kan untuk kepentingan sekolah, tapi mungkin dari kebijakan-kebijakan di daerahnya Bapak atau daerah-daerah lain juga seperti itu, saya tidak tahu regulasinya seperti apa Pak. Mungkin itu sih Pak Agus dari saya. Siap, ini ada mumpung Pak Mansur izin. Ya. Mungkin ya ada semacam mitra pemerintah yang bisa menyediakan seperti kalau tidak salah misalnya Pandi ya Pak ya. Mungkin barangkali bisa dikorelasikan untuk biar keberlangsungan website sekolah seperti itu barangkali mungkin Pak. Mungkin ada informasi lanjutan Pak. Oke. Oke Pak. Sebenarnya kami kami juga ada program sendiri Pak, ada pembelajaran sekolah digital itu berlangganan dengan aplikasi kami di lain ini Pak, di pihak lain itu bisa langsung dibuatkan web sekolah. Tetapi saya tidak mengerti, saya tidak memahami bahwa kebijakan-kebijakan di setiap daerah itu berbeda-beda. Mudah-mudahanlah ini kami di tempat-tempat mungkin kami sering bertemu dengan pihak-pihak pemerintah, ini akan kami sampaikan terkait dengan ini Pak. Mudah-mudahan Pak ini bisa kami menyampaikan Pak. Oke. Ya, itu, makasih Pak banyak. Ya, siap Pak Mansur, Pak Taufik, makasih banyak.
Ada yang lain, Ya, Pak terima Taufik? kasih. Ada di chat room satu, Pak Taufik, sebelum kita tutup. Ada chat room dari Pak Angga Febri. Apa membutuhkan koneksi internet dengan bandwidth yang tinggi untuk menggunakan Minecraft edukasi ini? Silakan Pak Taufik, mungkin pengalaman bandwidth untuk kecepatan internetnya bagaimana Pak Taufik? Iya, baik. Untuk bandwidth-nya sih memang tergantung banyaknya perangkat yang digunakan ya Pak. Jadi kalau 20 Mbps itu untuk 5 perangkat ya, 10 ya insya Allah masih cukup ya. Tapi kalau kisaran 20 mungkin bisa dicoba ya Pak ya. Coba ya, karena kita kemarin pakai yang 100 Mbps Pak ya untuk 20 komputer gitu. Jadi tergantung lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang anak-anak bisa di mereka untuk bermain ya Bapak Ibu, itu bisa juga menggunakan pakai data mereka gitu ya Bapak Ibu. Karena ini untuk pembelajaran juga bersama-sama gitu. Misalnya kalau kita nggak mampu, karena terutama yang kondisinya jauh ya Bapak Ibu, nah itu biasanya agak susah kalau kita menggunakan wifi aja ya, karena harus menggunakan mereka. Dan biasanya salah sih kalau anak-anak sekarang yang murid-murid sekarang, insya Allah kalau untuk pakai data insya Allah bisa gitu kan. Yang penting kita perlu komunikasi dengan orang tua juga, Bapak Ibu, orang tua wali, bahwa eh, penyampaian suratnya bahwa nanti akan menggunakan paket internet, misalkan menggunakan paket internet pada saat hari apa, itu disampaikan dari sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika sudah dari sekolah, tambah lagi dengan eh, orang tua, sehingga orang tua itu bisa mensupport paket datanya. Nah, ini juga pernah kami lakukan, Bapak Ibu, di sekolah ya, Bapak Ibu. Ketika saya masih menjadi guru di SMA 2 Sampoja, jadi sebelum menggunakan momen-momen tertentu, misalkan yang untuk pembelajaran, kita sampaikan bahwa nanti ada tanggal sekian, misalkan memerlukan bantuan support orang tua untuk menyediakan paket datanya. Itu juga bisa membantu Bapak Ibu guru di sekolah, dan ini untuk pembelajaran. Dan nanti kita sampaikan atau kita paparkan hasil mereka ketika mereka menggunakan itu dosen. Karena kebetulan waktu dulu awal Bapak Ibu kan ada kita P5 ya Bapak Ibu, ada project penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah itu saya memang sering setiap tahun saya lakukan dengan Minecraft Education Edition ini Bapak Ibu, menggunakan membangun kota ataupun membangun sekolah yang ramah lingkungan atau sekolah hijau seperti tadi. Nah itu dan kita sampaikan ke orang tua, dan orang tua menerima hal tersebut, dan kita sampaikan bahwa kita memerlukan support pakai data yang memang wifi sekolah itu tidak mampu walau secara bersamaan untuk dilakukan hal tersebut. Itu sih dari saya. Silakan Pak Mansur. Oke Pak, jadi itu memang benar Bapak Ibu, untuk ini harus koneksi internet yang stabil. Kalaupun di daerahnya mungkin masih internetnya sering tidak terlalu berjalan dengan baik, ya mungkin dalam waktu yang sampaikan tadi Pak Taufik, mungkin bisa diatur sih Bapak Ibu. Tadi ini Pak ini sudah mencoba, Pak Angga mencoba untuk 5 laptop agak nge-lag patah-patah Pak. Ya memang seperti itu. Kalau 20 Mbps, ya kalau yang biasanya 50 ke atas ya lumayan lah Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Angga, sama-sama juga. Oke Bapak Ibu, saya kira sudah cukup. Bisa memberikan contoh penggunaan Minecraft ini dalam mapel bahasa Indonesia. Dibuka aja Bu di sini. Kalau bahasa Indonesia maunya
apa. Ya. Jadi kalau untuk di Minecraft ini yang Horror of Code-nya itu biasanya ke yang sainsi Bapak Ibu. Bu Sri Dewi, Sri Dwi itu kalau dari bahasa Indonesianya itu Ibu mau membuat apa? Mungkin dari apa ya? Cocok di bahasa Indonesia. Kira-kira Pak Taufik di bahasa Indonesia itu yang cocoknya yang ini apa ya? Kalau Jangan ini ya. Pak, kalau misalkan mau main dulu perkenalan bahasa Indonesianya, ada sih subjeknya literasi di sini kan, literasi bahasa, bisa main di sini dulu. Tuh, Iya. Bapak Ibu. Jadi bisa main di sini misalnya tentang apa ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu. Nanti jangan lupa ikut petunjuknya dan perlahan lah kita pahami apa yang diinginkan gitu. Soalnya bisa loh menggunakan di sini. Di sini literasi dan bahasa berarti berkaitan dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Tinggal bisa dicoba saja Iya. Bapak Ibu. Benar. Di literasi dan bahasa Bapak Ibu Bu siapa tadi? Bu Sri Dwi. Bu Sri Dwi bisa dicek di situ Bu, di literasi dan bahasa. Silakan dicek mana yang cocok, nanti disesuaikan kira-kira mana yang mau diambil. Silakan dicoba aja dulu. Oke. Oke, jelas. Masih ada resen? Silakan yang resen Pak Pramono, silakan Pak. Ini yang terakhir ya, Pak Ibu. Assalamualaikum, Pak Mansur. Waalaikumsalam, Pak. Dan Pak Taufik, terima kasih atas share-nya. Saya hanya ingin ini sharing pengalaman. Tadi kan Ibu yang mengulas tentang bahasa Indonesia tadi, bertanya tentang bahasa Indonesia tadi. Iya, ya. Nah, ini menyangkut dengan tugas akhir saya, Bu. Jadi saya memang memakai Minecraft yang saya kolaborasikan dengan create application. Jadi Minecraft saya masukkan di create application untuk aplikasinya. Maksudnya untuk alamat linknya. Nah, di situ sudah saya buat tentang seperti Bapak Taufik yang jelaskan tadi di literasi. Ya, tugas akhir saya itu kan tentang fable untuk kelas 5, untuk kelas 5 SD. Nah, di situ sudah ada pertanyaan, kemudian ada videonya. Karena videonya bisa di-upload di Minecraft itu, di dunia literasi yang kita pilih itu. Jadi untuk penerapannya memang sangat fleksibel untuk Minecraft ini, begitu Bu. Saya hanya ingin sharing pengalaman saja. Begitu. Namun ada satu yang saya temui yaitu kendala. Saya memiliki 2 akun Microsoft, yaitu sekolah SMK dan guru inovatif ini. Ternyata setelah saya membuat dengan maksudnya saya buat dunia itu dengan akun guru inovatif, akun dari sekolah SMK saya itu tidak bisa. Kebetulan saya kan guru SD yang pindah tugas di SMK. Nah, itu kok tidak bisa. Mengapa? Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Taufik atau Pak Mansur. Bagaimana cara mengatasi kalau beda akun? Karena sudah saya masukkan itu ternyata tidak bisa connect. Kalau yang dari SMK itu bisa. Tapi kalau dosen saya yang kebetulan waktu itu saya sedang mengerjakan skripsi itu saya beri alamat, masuk saya beri kode, tidak bisa. Apakah itu saya harus memiliki akun Microsoft
ada atau bagaimana, saya juga belum paham tentang masalah ini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Pak. Begitu, Pak Mansur, Pak Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, nianya itu dari Minecraft Pak? Bagaimana, Pak? Dunianya itu dari Minecraft Pak? Iya, Minecraft. Seharusnya bisa Pak, Bapak ekspor dulu, diambil filenya, kemudian filenya itu yang dikasihkan. Nanti akun apapun yang buka itu insya Allah bisa Pak, selama gitu ya. iya, Minecraft-nya itu update Pak, maksudnya gitu. Kadang salah satu juga kalau Minecraft-nya tuh nggak update, itu akan mempengaruhi juga Pak. Ya. Tapi insya Allah kalau Minecraft selama mohon izin bicara Pak. Ya, jadi selama ini Pak, selama itu dunianya itu masih bisa dimasukkan ke dalam yang lama, berarti bisa terbuka. Kadang kalau beda versi ada yang nggak bisa terbuka Pak, salah satunya begitu juga. Bisa diekspor kan Pak, ini dunianya Pak? Ya, saya belum mencoba Pak, tapi memang waktu itu saya ini kok ada ekspor itu apakah gimana, ya. Tapi saya nggak tahu kalau memang harus diekspor. Ya, ekspor Pak, ekspor itu kalau kita sudah simpan yang terakhir, kita ekspor. Ini kan saya contohkan tadi kan diekspor Pak ya. Nah, kalau kita posisi sudah diekspor, nanti ada seperti ini Pak. Nah, ini Bapak bisa lihat kan Pak, ini posisi di sini. Nah, ini kan filenya Minecraft ini. Nah, file Minecraft ini Bapak copy, misalkan ke flash disk atau ke hard disk atau kemana saja lah. Nah, nanti ini dipaste lagi ke laptop baru Pak, misalkan atau PC baru. Nah, nanti ketika mau buka itu berasal dari sini aja Pak. Nanti otomatis akan membuka Minecraft ya, akan membuka Minecraft otomatis gitu. Dan langsung ke dunia Bapak. Iya, Pak. Ke dunia Bapak. Jadi caranya tadi dunia saya ini nanti langsung ke salin, ekspor Pak. Misalkan ini. Nah, ini nanti langsung aja kelola, baru ekspor Pak. Nah, nanti ada di sini nama filenya Bapak. Nah, kemarin yang pengalaman juga itu menjadi kendala kalau versinya beda, Pak. Jadi kadang ada yang nggak support, mungkin karena ini kan mungkin ada pembaruan-pembaruan seperti aplikasi-aplikasi itu, Pak. Nah, nanti mungkin saat kita menggunakan Minecraft terbaru, mungkin ada blok atau apa yang kita tuh mungkin terbaru. Nah, itu yang nggak connect ke Minecraft-nya agak versi terlama gitu. Nah, jadi otomatis itu akan nggak bisa buka dunia juga Pak, salah satunya begitu. Kemarin pengalaman berapa kali menggunakan Minecraft bersama anak-anak gitu Pak ya. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin bisa minta nomor WA di grup sehingga bisa sharing atau diskusi kalau ada permasalahan gitu. Oke, Bapak tergabung di komunitas guru inovatif toh, Pak? Ya, saya tergabung Pak. Tapi nomor satunya saya yang nomor ini belum digabungkan. Oh iya, nanti ada saya chat di sana Pak ya? Ada. Iya, nanti saya chat di sana. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Pak Mansur Pak. Masih ada pertanyaan ini Pak, kalau resen masih ada resen Bu Mufidah kembali, silakan Bu Mufidah. Ini terakhir ini. Mohon maaf, pencet soalnya tadi error kan, nge-lag itu jaringannya, jadi saya tes saja. Mohon maaf ya Pak ya. Oh gitu, enggak apa-apa Bu. Oke, siap. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, tiba kita di akhir kegiatan. Mungkin saya minta waktu 3 menit Bapak Ibu aktifkan kameranya untuk kita dokumentasi dulu. Sebentar saja Bapak Ibu ya. Ya. Supaya kita ada apa istilahnya? Dokumentasi Bapak Ibu.
Silahkan Bapak Ibu. Saya Pak Taufik belum bisa kameranya ya Pak Taufik? Satunya Pak. Ya? Oh sudah. Ya Oh ini sudah. sudah bisa buka pakai laptop satunya. Oke, siap-siap Pak. Kita yang ke-49 orang saja. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, yang lain bisa ambil kamera juga Bapak Ibu, ambil dokumentasinya. Saya mulai dari sini saja. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Mana gambar saya ini? Mana foto saya? Oke, hadapan. 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih kehadirannya pada kesempatan hari ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini, pantau terus grup. Saya akan informasikan tentang rekamannya karena baru di-upload di saat ini Bapak Ibu. Jadi rekaman webinarnya nanti akan dikirim langsung ke email Bapak Ibu. Begitu pula sertifikat nanti mungkin 1-2 hari ini kami akan rekap dulu peserta yang hadir, nanti akan diinformasikan di grup siapa-siapa yang mendapatkan sertifikat. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Paling terakhir, nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin berbagi di komunitas sebagai narasumber, mungkin ada praktek baik penggunaan tool Microsoft-nya di sekolahnya Bapak Ibu, bisa menghubungi saya untuk mengisi di webinar-webinar berikutnya mungkin di bulan Mei Bapak Ibu. Kita akan di bulan Mei lagi, 2 kali webinar di bulan Mei. Nanti Bapak Ibu silakan menghubungi saya untuk melihat atau ingin berbagi praktek baik yang telah diterapkan di sekolahnya menggunakan tool-tools dari Microsoft Bapak Ibu. Dan tadi sudah saya share juga media sosial Bapak Ibu, rekaman webinarnya nanti kalau tidak sempat melihat webinar-webinar yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube komunitas kita untuk melihat webinar-webinar atau rekaman webinar yang telah kami laksanakan. Sebagian sudah kami naikkan di situ Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Taufik atas nama komunitas menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan berbaginya supaya semoga mendapat pahala ya Bapak Ibu ya dan akan memperbaiki pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya,